Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke-39 dari matan kitab Al-Jami' bab-bab bagian akhir yang ada di Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tentang mengelola perut. Anil Mikdam ibni Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a tidaklah memenuhi ibnu Adama anak Adam wi'aan wadah syarran lebih jelek min batnin daripada perut. Akhrajahu mengeluarkan hadis ini At-Tirmidzi wa hasanahu dan menyatakan hadisnya adalah hasan, baik untuk jadi hujah, walau standarnya enggak sampai kepada sahih yang seolah tidak ada cacat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas pertama, Allah Maha Kuasa. Kekuatan itu hanya milik Allah. Kita ulang, nomor satu, Allah Maha Kuasa. Kekuatan itu hanya milik Allah. Dalil yang melandasi tentunya banyak, diantaranya wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah adalah qadir, zat yang maha kuasa. Demikian juga kekuatan hanya milik Allah, dan itu menjadi zikir semisal la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya untuk melakukan kekuatan. Kita ulang, enggak ada daya untuk melakukan ketaatan, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, kecuali semuanya berdasarkan dari kekuatan Allah. Allah memberikan taufik sehingga antara ilmu dan amal terjadi serasi. Semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran nomor dua, kekuatan makhluk ada yang dengan iradah kauni. Kekuatan makhluk ada yang dengan
iradah kauni. Misalnya malaikat. Makhluk ketika ditugasi untuk berkarya butuh kuat. Memang Allah menghendaki makhluknya diberi kekuatan karena memang mendapatkan taklif, tugas memikul beban. Walaupun masing-masing ketika berbuat sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menugasi makhluk kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ada kemampuan yang ada pada makhluk, keberadaannya itu dengan adanya iradah kauni. Artinya tanpa usaha itu sudah ada dari makhluk itu sendiri. Semisal matahari terbit dari timur, makhluk nggak berusaha. Tenggelam di barat, makhluk tidak berusaha. Adanya makhluk, ada yang laki-laki perempuan, itu bukan usaha makhluk, tapi itu adalah iradah kauni Allah, ketetapan Allah yang diberlakukan di alam raya tanpa dikaitkan dengan usaha-usaha makhluk. Memang Allah menghendaki itu terjadi, yaitu merupakan fungsinya sebagai modal-modal. Jelas malaikat itu sangat kuat, sampai malaikat menjaga gunung, seperti kisah Nabi SAW dakwah di Taif ditolak, diusir, disakiti. Jibril datang membawa malaikat penjaga gunung, dikenalkan, lalu ditawarkan, bila kamu mau, dia bisa kamu perintah kaum yang menzalimi kamu, apakah hendak mau ditimpakan satu gunung atau dua gunung. Jadi malaikat mampu memindah gunung. Apakah itu semudah orang menyuap nasi atau gimana? Ini menunjukkan sangat kuat malaikat itu. Dan itu bukan malaikat itu makan kekuatannya, karena memang malaikat makhluk tidak makan, tidak minum. Itu contoh kekuatan makhluk ada yang dengan iradah kauni dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran nomor 3, kekuatan makhluk ada yang diberlakukan sebab-sebab. Seperti makhluk berperut. Kita ulang, nomor 3, kekuatan makhluk ada dengan pemberlakuan sebab-sebab. Seperti makhluk berperut. Menjadi bahasa yang sudah kita pahami sehari-hari. Kita punya perut. Ketika lapar, tenaga lemah, terdorong untuk makan. Begitu makan, seolah tenaga mengalir di tubuh, akhirnya menjadi kuat. Sejak mata terbuka, bisa duduk, badan terasa ringan, bisa jalan sana sini, mengangkat ini itu, terasa mampu. Allah menghendaki itu terjadi. Allah bikin pemberlakuan sebab-sebab. Apa tadi sebabnya? Semisal makan. Itu bukan karena ketergantungan Allah kepada benda, bukan karena kekuatan benda, tapi Allah memberlakukan sebab-sebab. Itu semua Allah yang mengadakan. Akhirnya makhluk punya kesempatan berkarya, punya kesempatan berbuat. Yang di situ nanti makhluk akan mendapatkan nilai-nilai dengan pemberlakuan sebab-sebab yang ada. Berikutnya nomor 4, mengelola perut dengan baik, maka hasilnya baik. Mengelola perut dengan baik, maka hasilnya baik. Dan sebaliknya, yaitu mengelola perut dengan buruk juga hasilnya buruk.
Itu pelajaran yang keempat. Mengelola perut dengan cara baik, hasilnya juga baik. Mengelola perut dengan buruk juga hasilnya buruk. Itu diantara Allah memberlakukan sebab-sebab, sehingga makhluk akan diberikan kesempatan berkarya. Kalau mau baik ya berlakulah yang baik, kelola perutmu dengan baik, diberitahu, dibimbing, mampu, mau. Bila kamu membantah, akhirnya perutmu kamu kelola dengan buruk, ya akan berisiko buruk. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, bagaimana mengelola perut dengan baik. Ini banyak jawaban nanti. Bagaimana mengelola perut dengan baik? Tentunya akan banyak jawaban. Satu, kerja yang halal dan benda yang halal. Ini cara mengelola perut dengan baik. Kerja yang halal dan benda yang halal. Saya kira mudah dipahami. Kerja yang halal mudah kita jumpai. Benda-benda halal pun juga mudah kita jumpai. Ini tentunya akan membuka peluang pembahasan yang luas tentang masalah pekerjaan, tentang masalah benda-benda. Tapi kita mudah memahami karena macam-macam kerja halal itu banyak, macam-macam benda halal pun juga banyak. Yang kedua, serasi fungsi. Serasi fungsi. Badan kita butuh kalori, badan kita butuh vitamin, butuh mineral, butuh zat ini itu, ini itu. Yang kedua, serasi fungsi. Dan ini juga membuka peluang untuk mengenal ilmu gizi, dan itu luas. Bisa dibuka pendidikan sampai perguruan tinggi, apa? Mengambil jurusan gizi. Itu nanti akan berkesempatan luas. Tapi kita simpulkan cara mengelola perut dengan baik adalah serasi fungsi. Yang ketiga, serasi takaran. Orang memiliki penelitian, ada orang mengadakan penelitian berkaitan poin yang ketiga, serasi takaran, yaitu ukuran perut sekitar 1,5 liter, 1.500 mililiter, seukuran botol air minum yang besar, bukan galon, botol. Maka di situ ternyata dibagi 3. Belum diisi, di sana sudah ada angin, lalu diisi, di sana ada air, lalu diisi, di sana ada makanan. Itu isinya 3, angin, air, makanan. Maka angin punya hak ruangan sepertiga. Air juga memiliki hak ruangan sepertiga. Makanan termasuk buah juga memiliki hak ruangan sepertiga. Itu bila serasi baik. Itu bila serasi baik. Memang begitu pesan Nabi SAW, sepertiga diisi ini, sepertiga diisi itu, sepertiga diisi yang anunya lagi. Lalu yang keempat, supaya dihindari perusak-perusak, dihindari perkara yang bisa merusak perut. Apa itu? Ya banyak tentunya. Kerja yang haram itu merusak perut, karena dosa itu akan merusak kepada lingkungan. Yufsiduna fil ardh, bikin kerusakan, termasuk kerja yang haram. Itu bisa membuat kerusakan. Luas itu dampaknya, karena bikin kerusakan di bumi, memang perut juga di bumi. Termasuk juga dari benda-benda yang haram yang membahayakan. Hindari juga. Entah itu semisal khamr,
perutnya jadi sakit, mules, kepalanya pusing, hilang ingatan, loh kan merusak kan. Termasuk racun-racun, dan masing-masing dari kita tahu, karena yang kayak begitu mudah dijalani dalam kehidupan kita. Maka perusak itu supaya dihilangkan. Ini juga termasuk cara mengelola perut. Lalu yang kelima, berhias adab. Yang kelima, berhias adab. Supaya perut kita pengelolaannya baik, ya kita harus punya adab. Makan bismillah dulu, ini adab. Sambil duduk, termasuk itu adab. Termasuk tidak israf, melampaui batas, walaupun boleh kenyang tapi enggak terlalu kenyang. Maka standarnya beradab itu perlu dengan dibagi 3 pembahasan yang sudah tadi. Itu termasuk bagian dari adab. Selesai dari makan dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Termasuk jangan segera dicuci kecuali dijilat dulu, karena kita tidak tahu di mana letak berkah. Dan perut itu apabila isinya sesuatu yang diberkahi oleh Allah juga akan baik. Itu cara kelima untuk mengelola perut, berhias adab. Kemudian yang keenam, pengonsumsian yang benar. Pengonsumsian yang benar, cara mengkonsumsi hidangan dengan benar. Dan itu sudah ada urut-urutannya bagaimana orang itu mengkonsumsi hidangan dengan benar. Baca pada surah Al-Waqiah. Pelayan-pelayan menyediakan air bi aqwabin wa abarika wa ka'sim mim ma'in. Dan juga ka'as dari khamr yang tidak memabukkan. Demikian juga dari fawakih, buah-buahannya. Jadi minum dulu lalu buah. Setelah itu walahmi toirin, dagingnya, makanan pokoknya. Yaitu supaya kan jangan dibolak-balik. Minum dulu buah, kemudian baru makanan pokok. Hikmah di antara minuman adalah untuk melarutkan bakteri di perut. Kita ulang, melarutkan bakteri di mulut. Diminumi nanti bakterinya masuk ke perut. Dipasang buah untuk berkembang biaknya bakteri sebagai pekerja-pekerja. Ketika perut telah siap, pekerjanya siap, nah, diberikan bahan untuk diolah. Baik nanti jadinya. Ini juga termasuk cara mengelola perut dengan baik. Lalu yang keenam, niat yang benar dan tidak tabdzir. Niat yang benar dan tidak tabdzir. Makan itu niatnya apa? Pastikan dulu. Bukan sebatas goyang lidah. Punya nafsu, enak, ketika enak makan aja. Pastikan saja dulu niatnya. Niatnya apa? Niatnya memberikan hak perut. Niatnya menjadi sebab untuk memunculkan tenaga. Niatnya ketika sudah bertenaga agar tenaganya bisa digunakan untuk taat. Apabila diniati seperti itu, jelas nanti makan sudah lezat, pun juga akan berpahala, enak kan, dapat masyarakat semuanya. Pastikan niatnya. Termasuk juga tidak boleh untuk tabdzir, menelantarkan, menyia-nyiakan dari makanan. Jangan sampai ada yang dibuang. Apabila jatuh, ya bersihkan, yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Ketika selesai jangan segera dicuci, termasuk tangannya. Bersihkan dengan mulut. Sehingga seolah piring itu sudah bersih, belum dicuci. Kenapa? Karena sisa-sisa makanan selagi masih bisa dimanfaatkan kemudian dibuang, itu ada hisabnya. Semalatus aluna yauma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya, itu kan nikmat, kenapa kamu buang? Itu kan rezeki, kamu kan nggak tahu.
Di mana letak keberkahannya? Loh, kenapa kamu buang? Itu nanti akan ada hisabnya. Dan itu ada ancaman keras dari ayat. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin, orang yang menelantarkan sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan, itu termasuk dari teman-temannya setan. Itu diantara langkah-langkah untuk mengelola perut dengan baik. Apabila dikerjakan, seolah akan terjaga sehingga mendapatkan kemaslahatan semua sisi. Dan itu semua termasuk perwujudan dari zuhud, mengenal manfaat madharat. Manfaat dikerjakan, madharat ditinggalkan, makanya zuhud termasuk kunci sukses. Cara hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.